Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wa rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Saya bersyukur dapat jumpa lagi bersama kawan-kawan Ummahat angkatan keempat di pembelajaran kitab Al-Balaghah wan Nakhal untuk Mustawa Rabi'. Materi kemarin kita masih dari 3 Ad-Darsus Salis, Murojaah seputar uslubul khabari, gaya bahasa al-khabar, ta'rifuhu, definisinya, anwa'uhu, jenis-jenisnya, dan aghraduhu, tujuan dari khabar. Pengertiannya Musafi, al-khabaru, dari Bismillah. Al-khabaru wa qaulun yahtamilu sidqa awil kadhiba. Dia adalah ucapan yang mengandung kebenaran atau kedustaan. Itu dia khabar. Jumlah khabariyah, kalimat mengandung kejujuran atau kedustaan. Contohnya Musafi, Muhammadun fil baiti. Muhammad ada di rumah, di dalam rumah. Ini gaya bahasa khabar, informasi. Fa'anta akhbarta an Muhammadin annahu fil baiti fayahtamilu kalamuka sidqa wal kadhiba. Maka engkau mengabarkan tentang Muhammad bahwasanya dia ada di dalam rumah. Maka kalimat ini mengandung ucapan yang jujur dan dusta. Ucapanmu, kalamuka anta. Kalamuka. Kamu ini mengandung benar atau dusta. Nah, tergantung realitanya. Muhammadun fil bait. Itu khabar. Syukran Mustafi. Murahma. Anwa'uhu. Jenis khabar. Kemarin ada berapa, Macam-macamnya ada 3, Ustaz. Nah, ada 3. Anwa'. Pertama, awalan khabar ibtidai, tsani khabar talabi, tsalits khabar inkari. Yang pertama, awalan khabar ibtidai, maksudnya khalid zihni. Al-awwal ibtidaiyun khalid Ustaz. Khalid zihni 'anil hukmi. Yang pertama adalah khabar ibtidai, dia terbebas kosong dari hukum, terbebas dari hukum. Pikirannya terbebas dari hukum. Pikirannya terbebas dari hukum. Nah, masih belum ada informasi dia, masih kosong pikirannya. Khali. Yulqa ilaihi al-khabaru khaliyan minat ta'kidi. Khabar disampaikan atau diberikan terbebas kosong dari penekanan penguatan. Contohnya misal contoh Zaidun qadimun. Zaid telah datang saja, qadim. Akan datang. Zaid akan datang. Nah, jadi orang kedua mustami'nya mendengar, dia tanpa ada keraguan meyakini informasi ini, Zaidun qadimun. Contoh lain Al-Quran, Al-Kahfi. Qala ta'ala al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya harta dan anak-anak saja. Anak-anak keturunan merupakan perhiasan kehidupan dunia. Ini uslub apa namanya?
khabar ibtidai. Ibtidai, tanpa ada taukidnya kan? Nah, Informasi dari Allah. Benar kan? nah, Khabar ibtidai. Al-mal wal banun zinatul hayat fid dunya. Yang pertama. Ibtidai. Khabar ibtidai. Syukran. Rahmat. afwan Ustaz. Wa fadlur rahman al-thani. Jenisnya. Athani tolabiyun Hmm. mutaraddidun fil hukmi. Nah, ragu-ragu dalam Ragu-ragu dalam hukum. menetapkan hukum, dia belum 100% yakin, ragu-ragu, 50-50 Om. Nah, 50% yakin, 50% masih ragu. yulqal Yulqa khabaru muakkadan. Kabar disampaikan dengan satu penguat atau taukid. satu taukid. Mithla inna Zaidan qadimun. Sesungguhnya Zaid telah datang. Ada inna harf taukid Om. Nah, Sampaikan kepada pendengar yang belum yakin, belum percaya akan kedatangan si Zaid. Kita pakai satu taukid. Dalam Al-Quran. qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Jadi ada satu taukid pun Om. Inna wa'dallahi haqq. Ini uslub apa? Uslub apa ini? Yang khobar tolabi. Khobar talabi. Uslub khobarnya khobar talabi. Ada satu taukid. Inna. Butuh satu taukid. Ya Om. Nah, ya, Untuk menekankan kalimatnya dan menghilangkan keraguan dari yang mendengarnya. Nah, orang kafir Quraisy dahulu belum percaya, ada yang belum percaya ya tentang janji Allah. Maka dikuatkan dengan inna wa'dallahi haqq. Satu khabar talabi. Syukran. Rahman. afan Ustaz, jazakallah khair. Ummu Saidah as-salis. As-salis inkariyun. Khabar ingkar. Untuk menghilangkan keingkaran dari seseorang. Munkirun lil hukmi. Orangnya, si pendengarnya itu mengingkari hukum dari yang dikandung oleh khabar. Yulqa ilaihi al-khabaru bimuakkadin au aktsara hasabi biinkarihi. Bimuakkid. Khabarnya disampaikan dengan satu penguat atau lebih sesuai pengingkarannya. Sesuai, tergantung pengingkarannya. Contohnya Om, misla inna Zaidan laqadimun. Sungguhnya si Zaid itu benar-benar telah datang. Akan datang mudhari'nya. Maknanya. Benar-benar akan datang. Nah, di sini ada dua penekanan harfu taukidnya, inna dan lamnya. Bisa lam qasam. Contoh dalam ayat Innan nafsa la'ammaratun bisu'i. Sesungguhnya jiwa itu, hawa nafsu itu, Sesungguhnya hawa nafsu itu benar-benar mengajak berbuat keji. Kekejian, keburukan, kejahatan, su. Ya Om. Hawa nafsu kita Om.
Benar-benar Allah katakan tuh, hawa nafsu kita atau jiwa kita itu benar-benar mengajak pada keburukan, kecuali kalau dia mengingat Allah, ya kan? Sifat jiwa seperti itu selalu mengajak kepada keburukan, kekejian. Alhamdulillah. Ada dua taukid saya Om, inna dan Lam. lam. Taukid juga. Namun, oke, mau Saidah, Ya Allah, Ustaz. syukran. Itu jenisnya ada 3, ibtidai, talabi, dan ingkari. Aghraduhu, tujuan disampaikannya khabar, musafi, tujuannya. Aghraduh. Akhraduhu yang pertama, Yang pertama pengertian apa tadi? al-fa'idah. Al-faidatu. Wah, Fa'idah Al-faidah. penyampaian, memberikan faedah, memberikan Memberikan faidah. faedah. Ini si pendengar belum tahu informasi yang disampaikan. Ini tujuan penyampaian khabar, memberikan faedah. Faedatul khabar. Ifadatu. Ifadatu mukhatabi bil hukmil ladzi tadammanathul jumlatu kaqaulika hadara Zaidun. Memberikan faedah orang kedua, Memberikan faedah kepada orang kedua dengan hukum yang dikandung oleh kalimat seperti ucapanmu, Zaid telah hadir. Zaid telah hadir. Si pembicara menyampaikan ini kepada si pendengar untuk memberikan faedah. Bahwa si pendengar belum tahu informasi kedatangan si Zaid. Hadar Zaidun. Zaid sudah hadir. Zaid sudah hadir. Ini namanya faedatul khabar. Seperti tadi Muhammad fil bait, juga faedatul khabar. Yang kedua lazimul faedah. Kelaziman secara umum. Sudah lazim, sudah diketahui bersama gitu. Ifadatul mukhatabi bi annahu alimun bil hukmi. Qaulika anta hadarta amsi. Orang kedua memberikan faedah kepada orang kedua dengan bahwasannya dia mengetahui hukum khabarnya sudah tahu. Orang kedua sudah tahu. Seperti ucapanmu, kamu telah hadir. Kemarin telah hadir. Kamu telah hadir kemarin. Si pendengar sudah tahu, memang dia sudah tahu. Dia memang tidak hadir kemarin. Nah, si pembicara memberitahu lagi. Memberikan pengertian bahwa si pembicara pun sudah tahu. Yang ngomongnya sudah tahu bahwa dia pun mengetahui tentang ketidakhadiran orang kedua. Ini disebut lazimatul faedah. Jadi sama-sama tahu. Ini memberi pengertian kepada orang kedua bahwasanya si pembicara pun tahu tentang tidak kehadirannya engkau. Anta hadarta amsi. Lazimul faedah. Dua tujuan yang utama ini dari penyampaian khabar. Syukran, Mustafa. Ada tujuan yang lain, Ummu Rahma, selain dari dua tadi, selain dari faedatul khabar dan lazimul faedah. Tujuan yang berikutnya al-istirham. Mengharapkan kasih sayang, Ustaz ya? Sayang rahmat Allah. Iya. Mengharapkan kasih sayang, mengharapkan rahmat. Kasih sayang. Contohnya
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Ya Ini Tuhanku. uslub khabar kan? Uslub Nah, khabari ya. Wahai hmm, Tuhanku, sesungguhnya sesungguhnya aku sangat fakir, sangat butuh sesungguhnya aku sangat fakir terhadap apa yang telah Engkau turunkan berupa berupa kebaikan. kebaikan. Inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Fakir itu khabar ini. Nah, Marfu ini. Ini jumlah khabariyah, usulnya usul khabariyah, tujuannya al-istirham, mengharapkan kasih sayang. nah, Ustaz. Syukran. Afwan. Musaidah. Yang kedua, Ad-dha'fu. ad-dha'fu, menunjukkan kelemahan. Menunjukkan Ad-dha'af, kelemahan. tidak berdayaan, lawan dari kekuatan. Qala Qala Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban. firman Allah yang mengisahkan Zakaria kalau nggak salah. Dia berkata, yaitu Zakaria, ya Rabbku, wahai Tuhanku, Wahai Tuhanku, sesungguhnya sesungguhnya wahanal azmu, tulang-tulangku sudah lemah tulang-tulangku sudah lemah dan dan kepalaku sudah penuh. kepalaku sudah penuh uban. Ini jumlah khabariyah kan? Nah, Uslub khabariyah. Tujuannya apa? Zakaria mengatakan ini kepada Allah, kelemahannya. menunjukkan Menunjukkan. kelemahannya. Bahwa dia sudah tua, sudah berumur kan? Nah, Tulangku sudah lemah, kepalaku sudah banyak tumbuh uban. Menunjukkan kelemahan. Ad-dha'af. Nah, tadi meminta kasih sayang. Yang pertama tuh, Ikran. apa Ustaz? Fadlur Rahman As-Salis. As-salis at-taubihu, Taubih. Celaan itu. celaan. Dia sigah masdar dari wabbaha. Wabbahu yuwabbihu, Wabbihu. Taubih. taubih. Faqalilak. Ka Faqawlika. Kaqaulika li na'imin anis salati asyamsu tali'atun. Seperti ucapanmu kepada orang yang ketiduran Ucapanmu kepada orang yang ketiduran, yang tidak sholat, dari mengerjakan sholat subuh. dari mengerjakan sholat subuh. Dia ketinggalan, luput dari sholat subuh. Ketiduran dia, kesiangan. Nah, Maka dikatakan asyamsu tali'ah. Ini jumlah khabariyah kan? naam, matahari Hormat kita tuh. terbit. Tujuannya bukan memberikan faedah kepada pendengar, tapi untuk menyindirnya kan, Menyindir. Nah, mencela. Kamu tuh kesiangan, matahari sudah tinggi, sudah terbit. Ya Allah. naam, Taubih, taubih, celaan atas perbuatannya meninggalkan sholat. sholat yang ya kan, Om? Naam Ustaz. Bisa dibedakan kan antara tujuan-tujuannya, Om? Naam Ustaz. Taubih. Dia harus punya sensitif, apa namanya? Sensitivitas. Sensitivitas rasa. Rasa gitu. Perasa. Biasanya orang punya perasaan tinggi bagus nih. Apa namanya tuh? Pilihannya lah. Dia tahu jenis-jenis kabar yang disampaikan. Oke? Muhammad Insyaallah. Rahman.
Insyaallah Ustaz. Jazakallah Ran, khair. ya, Afwan Ustaz. sebenarnya ada lagi. Saya akan sampaikan sedikit dulu jenis-jenis dari algoritma tujuan yang lain. Ada yang lainnya sebentar. Nah, berikutnya nih tambahan Safi. Yang ketiga, izhar. Izhar tahsur. Izharut tahassur. Menampakkan Tahassur. Menampakkan kerugian gitu, Om. kerugian. Menampakkan kerugian. Dia menampakkan dalam kalimatnya itu kerugian diri sendiri. Contohnya laqad Dayya'tul ilma. Sungguh aku telah menyia-nyiakan Aku telah menyanyiakan ilmu. Ini jumlah khabariyah kan? Iya, cuman itu Jumlah yang khabariyah. tidak berdaya ya. Dia Do'fu. mengucapkan ini menunjukkan kerugian dirinya. Dia telah menyia-nyiakan ilmu. Laqad dayya'tul ilma. Sungguh aku telah menyia-nyiakan ilmu. Menyanyiakan ilmu. Ada kesedihan kan? Nah, Semacam kesedihan. Merasa rugi besar gitu. Dia mengucapkan ini ada kerugian dalam dirinya. Telah menyia-nyiakan ilmu. Laqad dayya'tul ilma. Gitu. Banyak kan macamnya kan? Mas Safi? oh, bukan 3 aja tadi ya. Ini Bukan. lain lagi. Ini ragam yang lainnya. Oh, Nanti ada atau. jelasnya. Oh ya. Berikutnya Ummu Rahma Ar-Rabi Raf'ul Himmati. Mengangkat ini ya, himmah tuh Himmah. Semangat. Himmah. Raf'ul Himmah. mengangkat semangat. Menjunjung tinggi, meninggikan Meninggikan semangat. himmah. Semangat. Artinya motivasi gitu, Om. Memotivasi. Nah. Qaulin Nabi. Kaqaulin Nabi SAW. Seperti kata Nabi SAW. Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Rawahul Bukhari. Rahul Bukhari. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Al-jannatu. Lebih dekat. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian dibandingkan dengan Syirak tali sendalnya. Oh, bandingkan tali sendalnya. Menunjukkan amat dekatnya surga, Om. Amat dekat dan amat mudah dilaksanakan. Nabi mengatakan ini untuk meningkatkan motivasi kita agar beramal soleh kan? Yang membuahkan surga dekat dengan orang berbuat amal soleh. Al-jannatu aqrabu ila ahadikum syai'in alaihi. Ya kan? Jumlah khabariyah ini kan? Tujuan beliau untuk menjunjung motivasi, meninggikan motivasi agar kita beramal soleh.
agar lebih dekat dengan surga. Ya, Nah, Syukran. Nah, Afwan. berikutnya musaidah yang kelima, al-fakhru. Al-fakhru, kebanggaan, menunjukkan kebanggaan. Banggaan. Al-fakhru, kebanggaan. Bangga terhadap seseorang atau diri. Contohnya, ana Ana bunu ana benu jala wa talla'u tinaya wa tala'us sanaya. Sanaya. wa talla'u thanaya. Saya putranya Jala Saya putranya Jala dan dan tala'us sana. Tolak penempuh sana sana ya ketinggian. pendaki, Penempuh pujian atau ketinggian. penempuh ketinggian. Ini potongan bait syair ini. Di saat penyair mengucapkan ini, dia menunjukkan kebanggaan terhadap dirinya. Dia putranya Jala. Ya Om, Nah, ini kan al-fakhru. Syukran. Musaidah. Mufaddur Rahman. Al-madhu. Al-madhu. Tujuannya sebagai pujian. Kalau tadi Pujian. kebanggaan, ini pujian. Oh, pujian. Pujian kepada seseorang. Contohnya, Madhu. Aqbalal farisus syuja'i. Na'ad ya. Syuja'u. Jauh. Aqbala telah datang Telah Al-Faris. datang Al-Faris. Penunggang kuda, kesatria yang kuat. yang kuat, pemberani. Ini saat diucapkan, pembicara tujuannya untuk memuji Penunggang kudanya. penunggang kuda itu. Yang pemberani, kesatria. Aqbal al-farihus syuja. Kalau al-faris saja biasa kan? Nah, Jumlah kabarnya biasa. Telah datang penunggang kuda. Nggak ada sifatnya. Nah, sifat itu sebagai pujian, Om. Asy-syuja. Sebagai pujian untuk al-faris. Dari si mutakalim. Aqbal al-farisus syuja. Ya kan? nah Ustaz. Seperti contoh lainnya, telah datang Maryam yang jelita. Nah, gitu Om. Yang jelita sebagai pujian dari Maryam, untuk Maryam kan? Nah, Ini pujian sanjungannya. Ya Om. Aqbala Maryamu al-jamilah. Nah, al-jamilah sebagai madah pujian. Madah. Rahman. Insyaallah Ustaz. Pelan-pelan Ustaz. Jazakallah khair. Taubik sudah. Musafi yang ketujuh, at-tahdzir. Tahzir. Inna Memberi peringatan. peringatan. Wanti-wanti. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangat membenci, Sangat keras iqabnya. sangat keras siksa. Siksanya sangat keras. Ini kalimatnya tahdzir, peringatan agar kita jangan sampai terkena azab Allah yang sangat pedih. Ya Om? Beda kan cita rasa bahasanya kan, innallaha syadidul iqab. Kita terasa takut kan saat membaca ayat ini, ngeri kita. Ya kan? Jangan sampai kita diazab. Karena azab Allah sangat keras. Innallaha syadidul iqab. Tahdzir tujuannya, beri peringatan jangan sampai kita melampaui batas. Oke, Mas Syafi. Insyaallah. Banyak kan tujuannya kan?
Ya, Tujuan khobar, jadi tujuan atau manfaat khobar tadi ya. manfaatnya banyak. Bukan hanya faidatul khobar, bukan hanya istirham, bukan hanya ad-dha'af, bukan hanya Iya. al-fakhru, al-madah, at-tahzir juga memberi peringatan. Syukran, Musafi. Afwan. Sekarang kita bahas Ummu Rahma, pembagian yang lain tambahan ya. Tadi ya, belum sampai ini. Al-an afad al-muallifu Al-an afadana al-muallifu anna al-khabara imma an yakuna jumlatan fi'liyatan aw ismiyatan. Sekarang penyusun memberikan kita faidah bahwasannya khabar atau informasi itu ada yang berupa kalimat fi'liyah fi'liyah. atau ismiyah. Ini pembagian lain. Ada jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Iya. Ditinjau dari ilmu balaghah ya, bukan nahwu ya, Nah, bukan bahasa Arab. Apa itu jumlah fi'liyah? al-fi'liyatu yuradu biha thubutu madluliha fi zamanin muayyanin. Jumlah fi'liyah adalah dimaksudkan ya Ustaz. Dimaksudkan dengannya Penetapan tujuan kandungannya, penetapan kandungannya pada waktu tertentu. nah, waktunya terbatas. Di zamanin muayyan. Berarti dia tidak dawam, Jumlah fi'liyah tidak dawam kan? Nah, Hanya terbatas waktunya. Jumlah fi'liyah. Ya. nah, Seperti ini. Yusafiru Muhammad. Ini jumlah apa? jumlah fi'liyah. Ya, dawam nggak Muhammad bersafarnya? Tidak. Enggak dia. Terbatas. Tidak dawam. Ini jumlah fi'liyah. Wal ismiyatu. Wal ismiyatu yuradu biha thubutu madluliha ala wajhil istimrari. Adapun jumlah ismiyah dimaksudkan dengannya penetapan petunjuknya saya. Penetapan kandungannya secara istimrar. Penetapan kandungannya secara terus-menerus. Secara dawam. Ya, Om. Secara dawam, langgeng gitu. Jumlah fi'liyah. Contohnya apa? Jumlah ismiyah ya, afwan. Jumlah ismiyah ya. Dia menunjukkan kelanggengan, istimrar. Contohnya misalnya al-ilmu nafi'un. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ismiyah menunjukkan sementara atau langgeng? Langgeng, Ustaz. Langgeng istimrar. Nafi'un. Ya, Om. Nah. Itu jumlah ismiyah biasanya menunjukkan kelanggengan, istimrar, continue itu. Walihada qalu al-jumlatul fi'liyatu tufidul huduthu tufidu muta'addi. Tufidul hudutha. Oleh karena itulah para ulama mengatakan bahwasannya jumlah fi'liyah itu berfaedah dengan suatu peristiwa. Peristiwa, tufidul hudus. Hanya peristiwa saja. Hudus artinya tidak langgeng. Menunjukkan kejadian saja. Jumlah fi'liyah. Kataba Muhammad. Langgeng enggak? Tidak. Enggak. Hudus. Jumlah ismiyah. Wal jumlatul ismiyatu tufidul istimrara. Adapun jumlah ismiyah memberikan faedah terus berlangsung terus menerus. Terus berlangsung biasanya continue, langgeng, istimrar. Kalau fi'liyah dia enggak langgeng.
Ada pembaharuan gitu Om. Jumlah Nah, fi'liyah ada pembaharuan. baharuan. Ada updatingnya terus. Ya Om. Nah, Kalau ismiyah continue dawam. Wahada wahada. Oh, hada balaghah Ustaz ya. Ke bawahnya. wahada Oh, aidan wahada aidon minal balaghati. Dan hal ini pun termasuk ke dalam balaghah. kullan wajadta Kullama wajadta jumlatan ismiyatan fahiya lil istimrari. Apabila kamu kali menemukan kullama setiap kali setiap kali. Setiap kali kamu menemukan jumlah ismiyah, maka ia mengandung makna terus-menerus. nurus. Itu secara asalnya ya. Secara asalnya jumlah ismiyah istimrar. Menunjukkan istimrar. Wa kullama Wa kullama wajadta jumlatan fi'liyatan fahiya lil lil hudud. hudusi la taqtadil istimrara. Dan setiap Dan kali setiap kali kamu kamu menemukan menemukan jumlah fi'liyah, maka ia menunjukkan perbaruan dan pembaruan tidak tidak taqtadil, menuntut adanya tidak menuntut adanya keberlangsungan terus-menerus. tidak seperti itu secara asalnya Om. Asalnya gitu ya. Nah, Lakin ada pengecualian lakinnaha lakinnaha ma'a dzalika qad taqtadi bil qara ini. Akan tapi tetapi bersamaan dengan hal itu bersama dengan hal itu ia menuntut dengan qarain. adanya qarain indikasi gitu. Menuntut adanya indikasi. Wa minha Iza dan di antaranya idza kana al-fi'lu mudhari'an fa innal mudhari'a yufidul istimrara ghaliban. Apabila fi'ilnya fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu memberi faidah terus-menerus secara umum ya. Secara umum biasanya Ghalibnya dia memberi faidah terus-menerus. artinya ada rutinitas. Al-mudhari biasanya rutin, kebiasaan. Mislah contohnya kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ati bisabbih wal ghasyiyati. Nabi Muhammad SAW biasa membaca pada hari Jumat surat sholat Jumat, hari Jumat atau ketika sholat Jumat Ustaz? Pada sholat Jumat ya. Oh iya. Nabi Muhammad SAW biasa membaca pada sholat Jumat dengan surat Al-Ala Ustaz ya. Al-Ala dan Al-Ghasyiyah. Ini menunjukkan istimrarnya Nabi. Ada fi'il mudhari yaqra'u. Menunjukkan istimrar. Ini ada qarinahnya ya. Ada indikasinya tuh. Karena biasanya gitu. Karena dalam hadis biasanya Nabi membiasakan melakukan perbuatan tertentu. Karena Nabi SAW biasanya Nabi melakukan sesuatu, misalnya bersiwak setelah bangun tidur. Itu kebiasaan beliau. Pakainya mudhari. Menunjukkan istimrar continue, terus lakukan. Itu Rahmat tambahannya Nah, Ustaz. Kesimpulannya apa? Faedah ini jumlah terbagi khobar terbagi menjadi dua. Dari segi jumlah terbagi menjadi dua, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apabila khobar itu berawal dengan jumlah fi'liyah, maka itu hanya biasanya berlangsung pada waktu tertentu atau memberi faedah perbaruan. Jadi ada suatu saat berubah gitu saja. Kecuali fi'il mudhari. Secara umum mudhari dilakukan istimrar. Oh iya, kecuali dari fi'il mudhari. Pengecualian Ustaz ya.
Tapi fi'il mudhari kan. Kadang, terkadang gitu juga Om. Hmm. Mudhari itu menunjukkan istimrar. Hmm. Dan jumlah ismiyah Dan apabila khabar itu diawali dengan jumlah ismiyah, dia memberi faedah terus-menerus, berlaku menunjukkan terus-menerus ya. dawam istimrar secara asalnya gitu Om. Nah, Al ilmu nafi, ilmu itu bermanfaat. dawam kan? Nah, Tidak terbatas dengan waktu, manfaatnya dawam. Syukran. Warahmatullahi. Afwan Ustaz, jazakumullah khairan. Musafi kita baca di bukunya Om. Al-faidatu. Bismillah, al-faidatu. Wa hadzani humal gharadani ar-ra'isani min ilqa'il khabari. Dan keduanya tujuan asas dalam menyampaikan khabar. Tujuan asas dalam menyampaikan khobar dari ilqa'il. Oh ya. Dari Keduanya tujuan asal dari penyampaian khabar. penyampaian khobar. Apa itu tujuan asas ini? Faidatul khabar. Faidatul khobar dan satu lagi lazimul faidah. Lazimul faidah. Lazimul faidah. Itu tujuan asasi. Ya, Om. Dalam menyampaikan khabar, tujuan asasnya apa? Faidatul khabar, memberikan faedah informasi, dan lazimul faidah. Lazimul faidah. Kedua-duanya sama-sama tahu. Sama-sama tahu. Lazimul faidah. Ini Om. Nah. Lazimul faidah. Asalis. Qad yulqal khabarul aghradin li agradin balaghiyatin ukhra tufhamu min siyaqil kalami minha. Ketiga, terkadang khabar disampaikan. Ketika terkadang khabar disampaikan dengan untuk tujuan secara balaghah. Untuk tujuan secara balaghah yang lain. Yang dapat difahami dari konteks. Dapat dipahami dari konteks kalimat darinya. Konteks ucapan kita dapat memahaminya. Apa itu tujuan yang lain selain dari faidatul khabar dan lazimul faidah? Hamzah al-fakhru kaqulir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama al-fakhru, kebanggaan. Seperti ucapan kebesaran diri, seperti ucapan Rasulullah. Ana afsahul arabi baida anni min Quraisy. Sungguh aku orang Arab yang paling fasih. Sesungguhnya aku orang Arab yang paling fasih. Paling fasih. Baida anni, hanya saja saya itu dari orang Quraisy. Suku Quraisy. Nah, beliau mengucapkan ini tujuannya al-fakhru, membesarkan diri. Tapi konteksnya bukan tercela ya. Konteksnya memotivasi. Betul. Memang beliau keturunan Quraisy. Dan tujuan Al-Quran pertama kali itu disampaikan pada bangsa Quraisy yang musyrik kan. Jadi aku pun dari orang Quraisy,
sama-sama dari satu suku dengan kalian. Ya. Kenapa kalian menolaknya? Ya kan? Ya. Beliau ditolak oleh makhluknya sendiri. Maka qaulihi alaihi salatu wassalam, Maka qaulihi alaihi salatu wassalam, dan seperti ucapannya Rasulullah beliau SAW, anan nabiyyu la kadzib. Saya seorang nabi tidak saya seorang dusta. nabi tidak berdusta. Saya Tidak seorang berdusta. nabi tidak berdusta. Ana benu Abdul Muthalib. Saya anak dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, kepala suku tuh, salah seorang kepala suku Quraisy, Abdul Muthalib. Ya, beliau punya darah bangsawan juga. Nabi Muhammad orang bangsawan, orang besar di sukunya. Ana nabi la kadzib, ana bin Abdul Muthalib. Ya, beliau di sini membanggakan keturunan beliau dari suku Quraisy, Abdul Muthalib. Tapi bukan konotasi celaan di sini. Bukan Ini bangga-bangga yang tercela ya. memotivasi mereka seperti itu boleh. Niatnya bukan bangga-bangga yang tercela, bukan. Iya, mengajak. Mengajak agar mereka harusnya lebih utama mengikuti Nabi, ya kan? Karena Nabi dari bangsa Quraisy, harusnya mereka lebih utama untuk mengikutinya. Izharud dha'f. Izharu dha'fi wal ajzi ka qaulihi ta'ala ala lisani Zakaria alaihi salam. Yang menampakkan dha'f wal ajz. Menjelaskan kelemahan. Menampakkan kelemahan dan ketidakberdayaan seperti ucapannya ucapan dari lidah. Seperti firman Allah Ta'ala atas lisannya Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbi inni wahana azmu minni wasta'ala ra'su syaiban. Ya Rob, sesungguhnya tulangku sudah lemah. Telah lemah tulangku. Wasta'ala, dan kepalaku sudah penuh uban. Rambutku sudah penuh uban. Ini Nabi Zakaria mengatakannya menunjukkan kelemahan dirinya, sudah tua. Sudah tua. Apa mungkin punya anak gitu ya? Mungkin. Tapi atas kehendak Allah, beliau diberi seorang anak, Maryam, ya kan? Nah. Yasifu Zakaria alaihi salamu halahu wa yazharu dha'fahu wa ajzahu ba'da an kabura. Nabi Zakaria alaihissalam mensifati keadaannya. Nabi Zakaria alaihissalam mensifati keadaannya dan menampakkan kelemahannya dan ketidakmampuannya setelah beliau berumur sudah tua umurnya, ya, menunjukkan lemahnya diri. Jim al istirhamu wal isti'tafu islah inni faqirun ila afwillahi wa ghufranihi. Al-istirham, mengharap kasih sayang dan istighfar sama atau kasih sayang juga. Contohnya, sesungguhnya aku fakir, penuh kekurangan, sangat membutuhkan membutuhkan kepada ampunan. Aku sangat membutuhkan kepada ampunan Allah. Itu dia. Jadi kan meminta atau mengharap rahmat. Bukan menunjukkan lemah, tapi mengharapkan rahmat kasih sayangnya.
Ya. ampunannya Om. Bah. Al-istirham. Dal Dal al-hasu ala sa'i wal ijtihadi kaqulis samau Samuel samau Ali samau Ali Samuel. samau Ali bani Adia Nah, dia betul. Al-hasu motivasi atas sa'yu. usaha dan kesungguhan. Motivasi atas usaha dan kesungguhan. Seperti ucapan Samuel, Nabi Samuel saja. Samuel, nah, putranya Adia. Putranya Adia. Falaisa sawaan alimun wa jahulun. Maka Tidaklah sama tidaklah sama ilmu dan orang yang kebodohan. berilmu, Orang yang berilmu dan orang yang bodoh. orang yang bodoh jahil, tidak sama. Alim. Nah, beliau mengucapkan ini untuk memotivasi agar sungguh-sungguh belajar. Dan derajatnya beda, tidak sama ya kan? Nah, untuk memotivasi al-hasu ala sa'i. Jumlah khabariyah kan? Uslub khabariyah kan? Khabar untuk motivasi. Ha izharut tahsiri. Tahassuri. Tahassuri. Izharut tahassuri ala syai'in mahbubin. Misla qauluhu ta'ala inni wada'tuha unsa. Yang ini menampakkan tahassur, kerugian diri, kecewaan. Menampakkan kerugian diri dari sesuatu yang dia cintai. Dia cintai, dia merasa kecewa tidak mendapatkan apa yang diharapkan, apa yang dicintai. Mis ucapannya perkataan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sesungguhnya aku lemah melahirkannya. Kodok, aku melahirkannya sebagai anak perempuan. Ini ucapannya ibundanya Maryam. Hana. Mengharapkan laki-laki yang lahir. Iya. Ya. Dari suaminya Zakaria. Iya, karena udah nazar. Bernazar. Betul. Ternyata yang lahir anak perempuan. Dia merasa kecewa, merasa ada sedikit kecewa. Ya, tidak sesuai dengan harapannya. Ini wada'tuha unsa. Allah udah tahu yang lahir anak perempuan, Maryam. Ya, seperti anak perempuan. Gitu, Om. Ya kan? Itu manusiawi ya, masih boleh ya. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang kan begitu. Ya, fitrah, nggak dapat yang diinginkan, ya dapatnya segini. Perempuan. Nah, perempuan. Ternyata melahirkan Isa. Ya ada hikmahnya kan. Maryam melahirkan Isa, melahirkan seorang nabi. Wahai Mustafid. Insya Allah Ustaz. Saya Ustaz. Insya Allah. Ya Allah, saya hamil lagi. Kayaknya waktu Dinda itu ternyata dipaksa melahirkan, ternyata Masya Allah. Ada hikmahnya kan? Hikmahnya Masya Allah. Iya. Kita nggak tahu takdir yang Allah tentukan, ada hikmahnya besar. Manusia memang sifatnya gitu, kecewa. Ya, sesuai fitrahnya, tapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai marah-marah. Ya. Jangan sampai berbuat sesuatu yang pasti selalu bilang pasti ada maksud Allah yang saya tidak tahu. Itu sih. Insya Allah. Penghiburan diri. Emang ada anak yang laki kan anaknya kan? Enggak, ini kan soalnya udah 7 Ustaz. Ya Allah, hamil lagi. Kayaknya kecewa gitu, kenapa hamil lagi. Udah digariskan kan, sudah ada ketentuannya, ada hikmah. Tapi namanya manusia memang seperti itu sifatnya kan, ada kecewaan sesuai fitrahnya.
punya sifat kecewa. Manusia, nah, seperti malaikat kan kita kan, manusia sifatnya sesuai Ya, fitrahnya, berkeluh kesah berkeluh kesah. manusia. Insana khuliqa halu'a. Tanpa diartikan Mustafi wahadani Wahadani humal gharadani raisani min min. ilqa'il khabari. Nah, Qad yuqal khabarul ughradin li agradin li aghradin bilaghiyatin balaghiyatin. balaghiyatin ukhra tufhamu min siyaqil kalami minha hamzah al-fakhru ka qauli rasuli sallallahu alaihi wasallam ana afsahul arabi baida anni min quraisyin wa ka qaulihi alaihi salatu wassalamu Ana nabiyyu ana nabiyyu la kadhib ana bnu abdil muttalib ba idharud du'fi wal hajzi ka qaulihi ta'ala ala lisani zakariyan alaihi salam Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiban yasifu zakariyan alaihi salamu halahu wa yadhiru dha'fahu wa ajzahu wa yudhiru wa yudhiru dha'fahu wa ajzahu ba'da an kabira jim al istirhamu wal isti'tafu mislah inni faqirun ila afillahi wa ghufranihi dan al hasu ala sa'yi wal ijtihadi ka qauli Ali Samuel. bin Samuel. Samuel bin Adia Itu Adiyah. Itu kayaknya salah harokat ya. Mimnya sukun Samuel. Samuali bin Adia Falaisa sawaan alimun wa jahulun. Falaisa idharut tahsiru ala syai'in Tahassur. Idharut tahassur. Ustaz. Enggak. Tahassur ini mudhaf ilaih. Idharut tahassuri ala syai'in mahbubin. Mislu qauluhu ta'ala inni wada'tuha unsa. Ikran Musafi Apa Ustaz? Fadl Rahman. Wahadhani huma. Wahadhani humal gharadani ra'isani min ilqa'il khabari. Qad yulqal khabaru li aghradin balaghiyatin ukhra tufhamu min siyaqil kalami minha hamzah al-fakhru Minha gitu. Min siyaqil kalam. Minha hamzah al-fakhru ka qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam ana afsahul arabi baida anni min quraisyin wa ka qaulihi alaihi salatu wassalamu anan nabiyyu la kadhib ana bnu abdil muttalib ba izharu dha'fi
wal ajzi ka qoulihi ta'ala ala lisani Zakaria alaihi salam. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiban. Nah, Yasifu Zakaria alaihi salamu halahu wa yudhiru dha'fahu wa ajazahu ba'da an kabira. Jim Jim. al istirhamu wal isti'tafu mithla inni faqirun ila afwillahi wa ghufranihi. Dal al hathu ala sa'yi wal ijtihadi ka qawlis Samwali bani Adiya falaisa sawa'un alimun wa jahulun. Sawaan. Oh ya, Khabar laisa. falaisa sawa'an alimun wa jahulun. Dia dimajukan khabar laisanya, Om. Ya kan? Nah, falaisa sawa'an alimun wa jahulun. Alimun sebagai isim laisa muakhar. Nah, Huruf ataf jahul ma'tuf. Sawaan khabar laisa muqaddamun. Falaisa sawaan alimun wa jahul. falaisa sawa'an alimun wa jahulun. Ha? Izharut tahassuri ala syai'in mahbubin misla qawlihi ta'ala inni wada'tuha unsa. Bisa dipahami? Wahai Rahman. Ya, pelan-pelan Ustaz. Alhamdulillah. Banyak sekali Ustaz. Tujuannya kan? Nah, Jumlah itu tujuannya banyak. Kita menyampaikan sebuah jumlah, sebuah khabar. Nggak hanya satu kan? Naam Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Menunjukkan kebanggaan, kelemahan, butuh kasih sayang, kekecewaan. Tadi itu juga tuh menunjukkan pujian. Ja'a al-farisu syuja', ja'a Zainabu al-jamila. Ya kan tadi kan? Naam Ustaz. Datang si Zainab yang berparas cantik, itu memujinya, ya kan? Memuji atau bahasa lainnya melakukan gombalan, ya kan? Naam Ustaz. Syukran, Abdul Rahman. Afwan Ustaz, jazakallah khair. Umur rahmah wa hadani. Wa hadani huma al-gharadani ar-ra'isani min ilqa'il khabari. Nah, Asalis qad yulqal khabaru li aghradin balaghiyatin ukhra tufhamu min siyaqil kalami minha alif al-fakhru ka qawli Rasuli sallallahu alaihi wasallam ana afsahul arabi baida anni min Quraisyin wa ka qawlihi alaihi salatu wassalamu ana nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdil Muttalib. Ana ibnu Abdil Muttalib. Ba idharu dha'fi wal ajzi ka qawlihi ta'ala ala lisani Zakaria alaihi salamu Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Yasifu Zakaria alaihi salamu halahu wa yudhiru dha'fahu wa ajzahu ba'da an kabira. Jim al-istirhamu wal isti'tafu mislah inni faqirun ila afillahi wa ghufranihi. Dal al-hasu ala sa'i wal ijtihadi ka qawlihi Samwali bani Adiya falaisa sawa'an alimun wa jahulun. Motivasi untuk motivasi. Ya, Om.
Nah, Ha? idharu tahassuri ala syai'in mahbubin. Misla qawlihi ta'ala, inni wada'tuha untha. Dia mengharapkan laki-laki, ya Om, Nah, diberikan unsa perempuan. Tahassur, ada tahassur, kecewaan. Syukran. Nah, Warahmah. afwan Ustaz. Ummu Sa'idah wa hadhani huma Wahadhani humal qaradani ra'isani min ilqa'il khabari. Tsalits qad yulqal khabaru li'aradin balaghiyatin ukhra tufhamu min siyaqil kalami minha. Hamzah al-fakhru kaqawli rasuli sallallahu alaihi wasallam anna afsahul arabi baida anni min quraishin kaqawlihi alaihi salatu wassalamu ana nabiyyu la kadhib ana banu abdil muttalib ba idharu dha'fi wal ajzi kaqawlihi ta'ala ala lisani Zakaria alaihi salamu Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban. Yasifu Zakaria alaihi salamu halahu wa yudhiru dha'fahu wa 'ajzahu ba'da an kabira. Jim al-istirhamu wal isti'tafu min mithlu inni faqirun ila afwillahi wa ghufranihi. Dan al-hattu ala sa'i wal ijtihadi kaqaulihi Samwal ibn Adiya falaysa sawa'an alimun wa jahulu. Ha idharut tahassuri ala syai'in mahbubin mithlu qawlihi ta'ala inni wada'tuha unsa. Jadi yang asas tujuan khobar itu faidatul khobar dan lazimul faidah. Nah, itu yang asasnya. Yang ini tujuan lain ya. Al-fakhru, idharu dha'fi, al-istirham, al-hathu, idharu tahassur, dan yang lainnya tadi tuh, ya kan? Al-madhu, memuji seseorang, hadarat Zainabu al-jamilah, pujian itu, ya Om? Atau at-taubikh, yang tadi itu, yang ketiduran dari salat subuh, asyamsu thali'atun, matahari sudah terbit. Itu khabariyah kan, tapi untuk setelah taubikh. Unik kan balaghah kan? Jadi dia membahas kandungan materi yang disampaikan, kandungan isi dari kalimat pembahasannya itu. Isinya gitu, isi intinya, tujuan intinya. Itu ilmu balaghah seperti itu pembahasannya. Bukan hanya i'rab kan? Maknanya, makna yang tersirat gitu. Dari sebuah kalimat, makna yang tersirat. Sampai sini coba kita latihannya kita tunda minggu depan insyaallah. Syukran semuanya, Ummu Rahmah, Ummu Safi, Ummu Fadul Rahman, Ummu Sa'idah juga. Ya Rabb, tambahkanlah kami semuanya ilmu yang bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Ma'assalamah. Ma'assalam.